Selamat datang di channel Berkah Niaga, di mana channel ini membahas tentang inspirasi dunia usaha. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Mutakin di channel Berkah Niaga, di mana di channel ini membahas tentang tips-tips atau seputar dunia usaha dalam bidang UMKM atau dalam bidang yang lainnya. Tapi pada kesempatan malam hari ini atau pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana ketika kita hendak memulai usaha, khususnya ketika kita ada di pedesaan. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang hendak ingin memulai usaha atau teman-teman yang pulang dari luar negeri, misal mau memulai usaha di desa, atau yang dari kota mau pindah ke desa, atau teman-teman yang ada di desa itu sendiri ketika mengalami kebingungan untuk hendak mulai usaha seperti itu. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang tips bagaimana ketika kita akan memulai sebuah perjalanan usaha. Nah, ketika kita mau menjalani sebuah usaha, tentunya kita harus berpikir apa sih yang akan kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mau mulai dari mana. Nah, seperti itu teman-teman ya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips, yaitu ada 3. Yang pertama, ketika kita mau memulai usaha, itu carilah sesuatu yang lebih mudah menurut teman-teman. Ya, yang lebih mudah menurut teman-teman itu kategorinya, misal katakanlah dengan ilmu yang terbatas umpamanya, kemudian modalnya terbatas juga, kemudian pengalaman di lapangan juga masih terbatas. Nah, ini yang akan saya coba sharing pada kesempatan kali ini. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Akan tetapi sebelum kita ke sana, teman-teman jangan lupa untuk bisa subscribe, like, komen, share, dan seterusnya, agar video yang Anda semua tonton tidak hanya yang bisa merasakan manfaatnya di tangan Anda saja, akan tetapi banyak saudara-saudara kita di luar sana yang bisa mendapatkan manfaat yang sama. Mudah-mudahan sharing yang akan saya berikan bermanfaat untuk saudara-saudara dan teman-teman semua. Baik, yang pertama adalah ketika kita akan memulai usaha, itu berpikirlah seumpama dalam ranah produksi, yaitu kita harus berpikir bahan bakunya harus dari lokal, teman-teman. Jadi, apa sih kelebihan bahan baku lokal? Karena demikian, ketika kita akan memulai usaha dalam bidang produksi khususnya, itu harus sesuatu yang tidak terlalu ribet. Karena di sini sifatnya adalah pemula, jadi teman-teman atau saudara itu berpikir untuk misal katakanlah bisa memproduksi bahan baku lokal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah produksinya juga di lokal. Harapannya ketika nanti usaha ini berkembang, teman-teman atau saudara-saudara itu hendak bisa mempekerjakan atau berkontribusi terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita yang berdomisili di sekitaran. Kemudian yang ketiga adalah ketika teman-teman atau saudara ini sudah memproduksi bahan bakunya lokal, kemudian diproduksi di lokal juga, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menjual produk itu sendiri di lokal. Jadi tidak usah berpikir ke sana terlebih dahulu, akan tetapi memulai dengan sesuatu yang sederhana itu di lokal dulu. Nanti ketika sudah yakin marketnya sudah mulai terbentuk, baru teman-teman berpikir untuk bisa jualan di market yang lebih luas seperti itu. Nah, dari ketiga tips tadi, bahan bakunya lokal, kemudian produksinya di lokal, kemudian penjualannya di lokal,
Terus apa saja sih contohnya seperti itu ya. Nah, kita bisa memulai dengan contoh misal hari hasil alam itu yang ada di pedesaan. Misal katakanlah pisang. Pisang itu bisa menjadi berbagai macam produk turunan. Misal keripik pisang, misal nugget pisang, misal pisang goreng, dan seterusnya. Jadi, nanti akan lebih mudah untuk bisa mendapatkan bahan baku dan lebih mudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Seperti itu. Atau mungkin contoh yang lain, misal katakanlah kita nggak usah gengsi, misal jualan cilok. Cilok itu kan penjualannya cash, dan yang saya tahu itu marginnya luar biasa besar seperti itu menurut saya ya. Akan tetapi kalau cilok ini kan apa namanya, terkadang orang berpikir apa namanya, jualan yang kurang berkelas seperti itu. Tapi jangan salah menilai ya teman-teman. Cilok ini justru marginnya besar. Bahan bakunya dari mana? Dari lokal. Salah satunya adalah tepung tapioka. Tepung tapioka itu memang kita tidak, mungkin belum bisa produksi sendiri ya teman-teman ya. Tapi yang saya tahu itu di lokal-lokal itu banyak. Nah, nanti cenderung harganya lebih stabil. Jadi kelebihan ketika ketika kita memproduksi dengan bahan baku lokal itu, ketika nanti di pasar apa namanya, misal ekonomi di negara kita bergejolak atau dunia itu bergejolak, tentunya kita tidak mengalami dampak itu secara signifikan. Seperti itu. Yang kedua, misal yang tadi contohnya adalah eh, cilok ya. Yang ketiga misal katakanlah, yang ketiga itu misal apa namanya, eh, keripik singkong misal. Nah, keripik singkong itu sama juga bahan bakunya dari lokal seperti itu. Nah, ya ada beberapa yang misal katakanlah dari luar negeri, misal katakanlah bawang bawang putih ataupun yang lainnya seperti itu. Akan tapi ketika kita hendak memproduksi sesuatu, khususnya teman-teman yang hendak memulai usaha di pedesaan, misal katakanlah seperti saya, itu konsentrasilah ke sana. Dan perlu diingat teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita berpikir untuk usaha itu langsung berdiri tegak kokoh dan bisa mendapatkan margin yang katakanlah labanya besar. Tapi proses itu harus ditempuh teman-teman. Jadi tips dari saya, ketika kita akan memulai usaha, khususnya di pedesaan, itu ada tiga teman-teman. Yang pertama adalah berpikirlah untuk bisa mendapatkan bahan baku dari lokal. Yang kedua, bisa memproduksi bahan baku tersebut di lokal. Harapannya adalah ketika kita memproduksi di lokal, mampu untuk bisa menyerap tenaga kerja saudara kita, teman kita yang ada di lokal atau di pedesaan. Yang ketiga, itu kita menjual produk itu sendiri di lokal. Karena apa? Terkadang eh, kita sudah berpikir jauh ke sana, akan tetapi di sekeliling kita, kanan kiri kita itu belum tersentuh. Nah, memulai jualan di lokal itu kan dari ketiga ini, misal katakanlah yang nomor tiga ini itu kita mau jualan di lokal itu kan bisa dimulai dari lingkungan RT kita. Nanti memperluas RT, RW sampai kelurahan atau desa. Nanti bisa sampai kecamatan. Nanti kita coba menganalisa kecamatan sebelah dan seterusnya sampai dengan tahapan satu kabupaten. Seperti itu teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya berbagi tips tentang bagaimana kita memulai usaha khususnya yang ada di pedesaan. Semoga tips yang saya bagi pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sukses selalu, mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sekian akhiron, jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman ya. Sampai jumpa di kesempatan lain dalam video-video yang menginspirasi tentang dunia usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.